Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laude Muhammad Fazil Azim dengan NIM S1124065. Pada kali ini saya akan mengerjakan tugas dari pemrograman web, yaitu mengerjakan materi di Witri School bahasa pemrograman PHP. Nah, jadi di sini saya akan jelaskan dari bagian awal sampai di switch, dari home sampai switch. Nah, kita masuk dulu di bagian home-nya atau di bagian beranda. Nah, sini dijelaskan apa itu PHP. Nah, PHP sendiri adalah bahasa pemrograman PHP atau Hypertext Processor, yaitu bahasa pemrograman untuk bahasa script server, yang artinya script PHP ini dijalankan di server dan hasilnya akan ditampilkan kepada pengguna dalam bentuk HTML. Nah, PHP sangat populer untuk membuat website seperti website dinamis, sistem login, website e-commerce, dan manajemen database, serta lain-lain. Nah, selama video ini saya akan membuka setiap materi di Vistri School dan menjelaskannya secara satu persatu, lalu mengetik ulang setiap skripnya dan menunjukkan jalannya itu program. Nah, di sini kita akan masuki di bagian awal, yaitu bagian home ya. Nah, di sini bisa diketik. Jadi saya langsung ke Visual Studio Code. Lalu kita ketik. Di sini otomatis terjalan karena saya sudah menjalankan autosave. Nah, di sini kita buka saja langsung ke webnya, yaitu localhost tugas satu praktek satu PHP untuk file dari project yang dari tugas yang kita kerjakan. Saya log saja. Nah, di sini sudah muncul script my first PHP script. Nah, untuk selanjutnya kita langsung masuk aja ke materi selanjutnya, yaitu di bagian pengantar PHP. Nah, di bagian intu- pengantar PHP ini atau PHP introduction, di Witri School ini menjelaskan bahwa PHP dapat melakukan banyak hal seperti mengenerate halaman dinamis. PHP adalah bahasa script sumber terbuka yang banyak digunakan. Script PHP dieksekusi di server. Nah, PHP juga gratis untuk diunduh dan digunakan. Nah, apa itu berkas PHP? Nah, PHP sendiri itu berisi teks, HTML, CSS, JavaScript, dan kode PHP itu sendiri. Kode PHP dieksekusi di server dan hasilnya dikembalikan ke browser sebagai HTML biasa. Nah, file PHP ini disimpan di dalam bentuk eksistensi itu PHP. Seperti di Visual Studio Code di sebelah kiri ini saya sudah membuat folder dan membuat file dengan eksistensi eksistensi PHP. Nah, untuk selanjutnya kita akan langsung ke materi selanjutnya saja, atau saya akan, nah, di sini saya sudah juga menginstal PHP dan apa saja yang dibutuhkan di PHP itu sendiri. Untuk menggunakan PHP yang dapat, yang pertama itu menemukan host dengan dukungan PHP dan MySQL, menginstal server di web di komputer Anda sendiri. Nah, di sini untuk menyalakan server,
itu dapat menggunakan exam. Nah, di sini saya sudah menjalankan exam itu sendiri. Nah, selanjutnya saya akan menjalankan kode yang ada di sini. Di sini juga kita buka lagi saja. Lalu kita reload webnya. Nah, di sini sudah muncul kata I love PHP. Untuk selanjutnya saya akan memasuki di materi selanjutnya yaitu bagian sintaksnya langsung. Nah, script PHP ini dieksekusi di server dan hasil ini biasa dikirimkan ke dalam kembali ke browser. Nah, script PHP dapat ditempatkan di mana saja dalam dokumen. Nah, awalannya itu dimulai dengan ini dan diakhiri dengan ini. Seperti yang saya sudah kerjakan di episode VS Code. Nah, di sini kita langsung menuliskan script yang ada di sini untuk menjalankan di dalam bentuk kode HTML dan kode PHP. Saya akan menulis ulang. Saya akan menulis ulang. Lalu saya akan jalankan ke web yang saya buka. Nah, di sini muncul headernya, yaitu My First PHP Page, dan ini bagian isinya, Halo PHP. Lalu, nah, untuk PHP sendiri itu dia sensi terhadap huruf besar dan di huruf kecil. Nah, misalnya itu di if, else, while, echo, dan lain-lain. Kelas, fungsi, dan fungsi yang ditentukan oleh pengguna terhadap tidak peka huruf besar dan kecil. Seperti contoh di bawah ini. Saya akan menjalankan lagi kode di bawah ini.
Lalu saya akan running running saja. Nah, di sini maka otomatis akan muncul. Nah, di sini otomatis dia tidak sensi terhadap huruf besar maupun huruf kecil. Selanjutnya saya akan ya, ke materi selanjutnya yaitu materi komen. Nah, komentar dalam PHP. Dalam di komentar dalam PHP itu komentar adalah baris yang tidak dieksekusi sebagai bagian dari program. Tujuannya itu hanya untuk dibaca atau memberi keterangan ke baris kode tersebut. S- Nah, ini saja apa itu fungsi komentar. Biarkan orang lain memahami kode Anda, yaitu yang kedua itu untuk pengingat apa yang telah dilakukan. Yang ketiga itu menghilangkan beberapa bagian kode. Nah, saya langsung ketik saja kode di sini, komen. Langsung kembali ke webnya, file yang saya buka. Nah, di sini tidak muncul apa-apa karena di sini yang baris dua ini adalah sebagai komen, ini juga sebagai komen, dan ini juga sebagai komen. Maka di webnya kita akan membuka, maka tidak muncul apa-apa karena ini hanya sebatas komentar saja. Selanjutnya saya akan masuki materi selanjutnya yaitu, nah, komen komen multiline atau multibaris. Nah, multibaris ini, nah seperti yang ini sudah saya contohkan juga yang ini. Nah, ini untuk multibaris, garis miring bintang. Nah, untuk komen sendiri itu bisa juga ditaruh di tengah-tengah kode seperti dolar. Ini saya akan run saja. Nah, di sini cuma muncul nol karena yang baris tambah 15 ini cuma sekedar komentar, bukan codingan. Jadi ini cuma sebatas komentar yang ditaruh di tengah-tengah codingan. Selanjutnya kita akan memasuki bagian variabel PHP. Nah, apa fungsinya variabel di dalam PHP ini?
Variabel ini digunakan untuk menyimpan data atau informasi. Nah, untuk mendeklarasikan variabel itu dimulai dengan tanda dolar, lambang dolar seperti ini. Saya akan langsung menuliskannya saja. Nah, di sini saya akan langsung membuka webnya. Oh, di sini belum print. Nah, untuk dolar X dan dolar Y ini digunakan untuk menyimpan variabel X dan variabel Y. Nah, di sini muncul 5 dan John karena saya sudah sini mengetik dolar X dan dolar Y. Nah, selanjutnya, nah di sini ada tambahan catatan yaitu saat Anda menetapkan nilai teks ke dalam variabel, letakkan tanda kutip di sekitar nilai tersebut. Nah, seperti ini teks da- dalam petik John. Itu karena dia ini dalam bentuk teks. Kalau dalam bentuk angka dia tidak memakai tanda kutip. Nah, di sini juga ada untuk menghasilkan penjumlahan dua variabel. Saya akan langsung tes saja. Seperti ini. Nah, di sini langsung muncul nilai 9. Karena di sini saya menginginkan dolar X sama dengan 5, dolar Y sama dengan 4. Lalu, lalu saya menampilkan dengan menambahkan dua variabel di atas, yaitu dolar X dan dolar Y. Maka hasilnya menjadi 9. Nah, untuk variabel-variabel di dalam PHP sendiri itu ada beberapa macam, yaitu ada integer, string, boolean, ada null, ada objek. Nah, saya akan mengetikkan macam-macam variabel di sini.
Selanjutnya saya akan menjalankan kodenya. Nah, di sini langsung muncul integer 5, string itu 6, string ini dia teks. Nah, 3,14 ini adalah float. Dan true ini adalah boolean, yaitu true atau false. Dan sini null, artinya kosong. Selanjutnya saya akan memasuki ke variabel string juga itu dapat divariasikan dengan menggunakan tanda kutip ganda atau tunggal. Tetapi perluan perbedaannya di selanjutnya di nanti di bagian string, materi string. Jadi selanjutnya saya akan memasuki selanjutnya itu ruang lingkup PHP. Di dalam PHP sendiri itu terdapat variabel yang dapat dideklarasikan di mana saja di dalam script. Nah, ruang lingkup variabel sendiri itu adalah bagian script tempat variabel dapat direferensikan dan digunakan. Dia itu memiliki tiga cakupan variabel yang berbeda yaitu lokal, global, dan statis. Nah, untuk global itu di luar fungsi, hanya dapat diakses di luar fungsi. Di sini saya akan tes saja kodenya. Benar. X. Nah, di sini saya langsung akan menjalankan. Di sini terdapat error, yaitu di baris ketujuh di bagian sini, di echo variabel di dalam fungsi. Seperti yang sudah dijelaskan di dalam materi with call, di sini menggunakan X di dalam fungsi itu akan menghasilkan error. Sedangkan yang di bawahnya itu tidak sedangkan yang di bawahnya itu tidak mendapatkan error. Nah, seperti ini.
variabel X dalam fungsi, variabel X di luar fungsi. Selanjutnya saya akan memasuki materi PHP Echo dan Print. Nah, PHP itu ada PHP Echo dan Print itu adalah cara untuk menampilkan data ke layar pengguna untuk ke dalam web browser yang kita gunakan. Nah, perbedaan antara Echo dan Print sendiri yaitu perbedaannya itu pertama Echo tidak memiliki nilai kembali, sedangkan Print itu memiliki nilai kembali satu sehingga dapat digunakan di dalam ekspresi. Nah, Echo itu dia dapat mengambil beberapa parameter, sementara Print dapat mengambil satu argumen. Echo sedikit. Nah, keunggulannya ini Echo sedikit lebih cepat daripada Print. Seperti dalam sini saya akan menjalankannya. Echo, Echo, Echo. Kita langsung menjalankannya. Nah, di sini muncul hal-hal karena sama. Karena kita sudah menggunakan echo maupun echo di tanpa memakai dalam kurung, ada juga echo memakai dalam kurung. Ini contoh-contohnya itu menampilkan teks seperti yang sudah saya lakukan tadi. Nah, di sini juga bisa menampilkan variabel. Bisa langsung. Oke, jadi di sini saya langsung menjalankannya.
Nah, di sini untuk headernya muncul belajar PHP, studi PHP di Witri School. Karena di sini variabel pertama itu kan belajar PHP, variabel kedua ini teks kedua Witri School. Nah, Eko sendiri itu dia akan menampilkan di header 2 belajar PHP. Nah, lalu untuk isinya yaitu studi PHP di teks di variabel teks kedua di Witri School. Nah, muncul bagian sini. Nah, bisa juga itu dia memakai tanda kutip tunggal maupun tanda kutip ganda. Tidak berpengaruh sama sekali karena, nah, di sini saya akan menggunakan print, pernyataan print di dalam PHP. Jadi di sini saya tinggal mengganti dari echo tetap sama karena print sendiri itu dia berguna berfungsi seperti echo yaitu menampilkan teks di website. Nah, di sini di browser. Selanjutnya kita saya memas selanjutnya itu di tipe data PHP. Nah, untuk PHP sendiri itu beberapa tipe datanya itu ada banyak. Yang pertama itu variabel, bilangan bulat, float, boolean, susunan, objek, null. s- Nah, string atau rangkaian dalam bahasa Indonesia rangkaian PHP. Di bagian pertama ini dia string. String itu adalah serangkaian kata yang sudah seperti saya jelaskan tadi. Nah, di sini belajar PHP. Nah, belajar PHP sendiri itu adalah string. String itu dia bisa tanda kutip dua atau tanda kutip satu di ujung teksnya ini untuk menyatakan itu bahwa itu string. Nah, buat tipe data integer yaitu antara min di antara ini, angka ini sampai angka ini. Nah, untuk aturan bilangan bulat sendiri atau integer, yaitu bilangan integernya itu harus memiliki setidaknya satu digit. Yang kedua itu tidak boleh memiliki desimal, titik desimal. Yang ketiga itu bisa positif, bisa negatif. Keempat, bilangan bulat. Nah, selanjutnya saya akan tes mengetik saja, yaitu untuk tipe-tipe data di PHP. Ini saya akan menulis coding ya. Dan
Jadi saya akan menjalankannya saja. Nah, di sini langsung muncul untuk puzzle ini dia adalah tipe data string dan 20 ini adalah integer, yang 17 yang 174,5 ini adalah float atau bilangan di float. Yang mahasiswa sama dengan true ini adalah boolean karena boolean itu dia nilainya antara true dan false, benar atau salah. Nah, dari sini saya sudah menuliskan berbagai macam-macam tipe data. Nah, ada juga itu array. Di sini saya akan menambahkan array untuk tipe data array. Nah, di sini saya sudah menambahkan dolar motor yaitu tipe data array. Nah, di sini dia stringnya Honda, string Yamaha 6, dan selanjutnya itu Ducati. Nah, itu adalah tipe data array. Dia itu gunanya untuk menyimpan beberapa nilai di dalam satu variabel tunggal. Nah, nol sendiri itu dia adalah nilai kosong. Nilai kosong. Di sini saya akan menambahkan nol. Nol. Nah, di sini saya sudah menambahkan nol. Di sini tidak muncul apa-apa karena nilai nol itu adalah nilai kosong. Nah, selanjutnya saya akan masuki materi selanjutnya yaitu string. String itu adalah serangkaian kata atau serangkaian karakter seperti hello world tadi. Seperti yang sudah saya tulis di sini, Fauzi. Fauzi di sini sendiri di situ adalah hello world. Ini saya akan melanjutkan materi string. Nah, materi string sendiri itu dia bisa menggunakan tanda kutip ganda atau tunggal karena string ini dia adalah kalimat serangkaian karakter yang menjadi kata-kata yang menjadi kalimat. Nah, misalnya itu ketika ada variabel di dalam string, maka dia akan mengembalikan nilai variabel tersebut. Seperti saya akan langsung menjalankannya.
Nah, sini muncul ketika saya request halo Fauzi karena variabelnya itu kan X. Jadi saya bikin echo halo X yaitu pas di browsernya itu muncul halo Fauzil. Nah, selanjutnya string sendiri itu bisa menampilkan panjang suatu string, yaitu menambahkan starlen. Jadi saya langsung tulis saja. Nah, sini itu panjangnya 4 karena panjang stringnya itu 4 kata. Satu, dua, tiga, empat. Lalu di sini muncul 4. Nah, string juga itu bisa menampilkan jumlah, menghitung jumlah kata yang berbeda dengan panjang. Yang di sini saya akan menambahkan str Morton untuk menghitung jumlah string, jumlah kata di dalam string. Nah, itu jumlah katanya itu 2 karena cuma halo dan semuanya. Jadi ada 2. Nah, di sini juga itu string juga dapat mencari fungsi untuk mencari teks tertentu. Jadi saya di sini akan menambahkan harpas. Nah, di sini dia cuma muncul 5 karena dia itu cuma mencari kata semuanya. Selanjutnya saya akan masuki materi di modifikasi string. Nah, struktur ini digunakan, nah PHP itu memiliki serangkaian fungsi bawaan yang dapat digunakan untuk memodifikasi string. Seperti contohnya di bawah sini, langsung saya ketik. Di sini dia langsung mencetak hanya semuanya dalam bentuk huruf kapital, dalam bentuk ya kapital besar semua.
Nah, kalau untuk huruf kecil dia itu tinggal ganti saja jadi K, tolong. Hmm. Maka di sini akan dicetak dalam huruf huruf kecil semuanya. Nah, ada juga itu dia bisa mengganti beberapa karakter dengan karakter lain di dalam string tersebut. Kecil sini string replace. Maka hasilnya akan muncul. Nah, di sini akan muncul hal semuanya. Selanjutnya itu membalikan string. Gitu memakai strip. Nah, di sini langsung membalikan yang dari huruf depan menjadi kalimat kata depan menjadi kata yang paling belakang dan kata belakang menjadi kata yang paling depan dalam posisi terbalik begini. Selanjutnya itu sering juga itu bisa menghapus spasi atau juga mengkonversi string menjadi array. Ini saya langsung mempraktekkan yaitu mengkonversi string menjadi array. Maka akan hasilnya muncul error.
Nah, di sini dari arahnya nol menjadi kata halo satu semuanya. Nah, selanjutnya saya akan kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu angka di dalam PHP. Nah, dalam bab di dalam materi ini akan membahas mengenai bilangan bulat, bilangan float, ataupun number string, rangkaian angka. Nah, PHP itu juga memiliki tipe data lagi yang digunakan untuk angka itu infinity dan none. Saya langsung mengetik. Nah, di sini akan muncul kata, akan muncul angka. Nah, di sini langsung muncul angka 5, 5,34 dan 23. 23 ini string number, 5,34 ini adalah float, dan 5 ini adalah integer. Nah, fungsi PHP float digunakan itu untuk memeriksa apakah suatu variabel di dalam float untuk memastikan variabel itu float. Kita akan menjalankan. Nah, jadi bilangan di dalam variabel A itu adalah float karena di outputnya menghasilkan true. Nah, ada juga PHP infinite. Fungsi ini dia tuh meriksa apakah suatu nilai tersebut apakah infinity atau enggak. Nah, jadi langsung saya ngetik.
Nah, sini langsung mengetik true. Jadi variabel A itu adalah angka infinity atau variabel infinity. Maka outputnya menghasilkan true. Nah, untuk non sendiri itu adalah not a number atau bukan angka. Digunakan untuk operasi matematika yang sangat sulit. Jadi, di sini saya langsung mencobanya. Ah, cons. Jadi, dia ini float, bukan number. Muncul di sini float. Dan dikasih keterangan not a number. Nah, selanjutnya itu kita akan memasuki bagian PHP casting. Nah, PHP casting itu dia itu mengubah suatu variabel dari satu tipe data ke tipe lain. Terkadang variabel tersebut memiliki tipe data tertentu. Itu dapat dilakukan dengan casting. Seperti yang dijelaskan di codingan ini, saya akan mencobanya. Kita print. Nah, di sini semua variabel diubah menjadi string. Yang awalnya 5 jadikan string, yang B jadikan string,
yang C juga dijadikan string, lalu variabel D dijadikan string, variabel ini juga dijadikan string. Nah, outputnya itu seperti ini muncul. Bisa juga itu dia mengubahnya ke integer. Selain string bisa mengubah ke integer. Misalnya di sini saya mengubah C itu menjadi integer. Nah, di sini integer 0 karena tidak ada angka. Lalu bisa mengubahnya ke float. Misalnya saya mengubah satu variabel ke float. Nah, di sini floatnya cuma satu. Lalu kebolehan juga bisa diubah. Misalnya kita mengubah variabel B jadi boolean. Kemudian kita ngetik bool. Nah, sini dia menghasilkan true. Karena variabel B itu 5,34 maka true. Nah, bisa juga ke array. Bisa, sini kita mengetik salah satu datanya ke array. Nah, kita refresh. Nah, di sini menjadi array. Outputnya akan muncul array. Nah, itu adalah contoh-contoh di PHP casting, yaitu mengkonversi tipe data ke dalam tipe data lainnya, yang string ke dalam integer, ke dalam boolean, ke dalam float, dan ke dalam array. Nah, selanjutnya ke bagian fungsi matematikanya atau PHP Math. Nah, di sini muncul oh, nah, di sini langsung outputnya itu 3,14 angka pi. Ini adalah nilai pi dalam matematika. Bisa juga digunakan untuk fungsi menentukan nilai terendah dan tertinggi, yaitu minimal dan maksimal. Langsung muncul nilai maksimal dan minimal. Nah,
Nah, ini untuk nilai maksimalnya, ini nilai untuk minimalnya yang 1150 ini nilai maksimal output yang menghasilkan ini min 200 itu nilai minimal, sedangkan 1150 ini nilai maksimal. Dan juga bisa menghasilkan nilai absolut. Nah, 5,4 itu nilai absolutnya. Maka di outputnya akan menghasilkan seperti ini. Nah, bisa juga itu dia mencetak angka-angka, angka acak. Nah, tinggal menentukan orang. Maka di sini akan menghasilkan angka yang acak. 3, 4, saya reload lagi. Nah, di sini menghasilkan angka acak karena dia memakai fungsi random. Nah, untuk materi selanjutnya itu kita ke konstanta PHP. Nah, konstanta PHP ini dia mirip variabel kecuali didefinisikan. Nah, konstanta ini dia mirip variabel tetapi tidak dapat diubah dan tidak dapat didefinisikan lagi. Seperti pengenal nama untuk suatu nilai sederhana. Nilai ini tidak dapat diubah selama script. Nama konstanta yang balik dimulai dengan huruf atau garis bawah tanpa tanda dolar sebelum nama konstanta tersebut. Berbeda seperti variabel. Sini langsung kita akan membuat sebuah konstanta. Nah, sini langsung memprint hal dunia. Karena dia itu konstanta. Konstanta ini peka terhadap huruf kecil dan huruf besar. Nah,
Untuk selanjutnya kita masuki konstanta ajaib PHP atau konstanta pradefinisi PHP, itu memiliki simbol konstanta yang juga ditetapkan sebelumnya yang nilainya berubah tergantung di mana ia digunakan. Nah, ini adalah konstanta dan ini deskripsinya, yaitu kelas yang menggunakan jika terdapat kelas di dalamnya dir untuk mengarahkan arah filenya. File itu untuk nama atau path-nya di dalam file tersebut. Function itu untuk mengembangkan fungsi nama tersebut. Line itu number line, itu garis angka. List metode, namespace, type, dan lain-lain. Selanjutnya kita akan memasuki ke operator PHP. Operator PHP itu ada berbagai macam seperti aritmatika, penugasan, perbandingan, increment, decrement, logika, string, dan penugasan bersyarat. Nah, ini dia fungsi-fungsinya. Nah, dari sini saya akan menggunakan salah satu ini PHP increment dan nah, ini operator tambah dollar $X tambah dollar $Y menghasilkan angka. Jadi dia itu di dalamnya menghasilkan output itu menghasilkan angka. Seperti saya akan mencoba di sini dollar X dengan plus. Nah, ini saya memakai salah satu operator aritmetika dan akan menghasilkan angka 800. Karena di sini variabel X dan variabel Y dijumlahkan lalu mencetak variabel Z yaitu 200 tambah 600 maka outputnya menghasilkan 800. Nah, itu salah satu fungsi operator di dalam PHP yaitu operator aritmatika. Selanjutnya itu PHP, saya akan masuki PHP if dan else. Untuk if dan else itu adalah suatu tindakan atau pernyataan untuk kondisi yang berbeda. If pernyataan itu mengeksekusi beberapa kode jika salah satu kondisinya benar. If else itu mengeksekusi beberapa kode jika suatu kondisi benar atau kondisi lain atau kode lain jika kondisi salah. If else itu pernyataan mengeksekusi kode yang berbeda untuk lebih dari dua kondisi. Nah, switch pernyataan. Nah, untuk if-nya itu di sini. Saya akan mencoba if terlebih dahulu. Nah, di sini outputnya menghasilkan kalimat selamat Anda benar.
Karena if 5 lebih dari 4 itu benar, maka langsung memprint selamat tidak benar. Nah, selanjutnya itu ke if dan else. Di sini saya akan, nah di sini tuh ada beberapa operator dalam if. Nah ini cukup sama dengan yang ini untuk identifikasi, yang ini tidak sama dengan, ini juga tidak sama dengan, dan ini identifikasi ini lebih besar, yang ini kurang dari, yang ini lebih dari atau sama dengan, yang ini kurang dari atau sama dengan, kurang dari atau sama dengan. Nah, sini saya akan mencetak beberapa operator logika di dalam if. Dan, nah, di sini saya memakai salah satu operator logika. Di sini kedua kondisi benar karena jika A lebih besar dari B dan A lebih besar dari C. Ini ada beberapa tipenya seperti N, tipe G, gitu. Kecuali benar ketika kondisi keduanya benar, yang if, or, jika salah satunya benar, ini or juga jika salah satunya benar, SOR jika kondisinya benar tapi bukan keduanya, dan ini not jika kondisinya tidak benar. Nah, selanjutnya itu kan pernyataan if else. Nah, di sini saya akan mencoba salah satu else.
Nah, di sini muncul outputnya selamat pagi. Karena if di sini jamnya sama dengan 5, maka if ketika jam kurang dari 10, maka dia akan mencetak selamat pagi. Nah, kalau kurang dari 10, maka mencetak selamat siang atau selamat malam. Ini saya tinggal ubah angkanya, tinggal mengubah. Misalnya di sini ya, 10, maka mencetak selamat malam karena sini jamnya 20. Maka yaitu 20 kan lebih besar daripada 10, maka mencetak kalimat selamat malam. Nah, selanjutnya saya akan memasuki kondisi switch. Nah, switch ini kenyataan untuk memilih salah satu dari banyaknya kode yang akan dieksekusi. Nah, saya akan langsung memasuki beberapa contoh, yaitu memasuki contoh pertama saja. Kini saya akan menciptakan.
Ini saya langsung menjalankan kode mana. Di sini langsung mencetak kalimat your favorite color is blue. Karena di sini saya menulis mengetik favorite color saya itu adalah biru. Jadi dia mencetak kasus biru yaitu your favorite color is blue. Nah, jika saya ketik mengganti dengan red, maka di sini dia akan berubah jadi is red karena saya mencetak red. Nah, jika saya mencetak bukan salah satu di antaranya itu, iyalah. Nah, di sini dia akan mencetak kalimat defaultnya itu your favorite color is neither green, blue, atau merah. Artinya itu warna favoritmu bukan di antara green, bukan di antara biru maupun merah. Nah, itu adalah salah satu materi di Switch. Nah, ini adalah break. Sesi menggunakan break. Break itu mencapai suatu kata kunci untuk keluar dari blok Switch, yaitu untuk mematahkan untuk menghentikan eksekusi kode lebih lanjut. Ini sudah, nah default. Default sendiri itu tidak harus menjadi kasus terjadi dalam suatu blok kode. Seperti yang di sini saya ketik, your favorite color is neither green, blue, ataupun merah. Nah, itu saja materi yang saya bisa jelaskan di Witri School yang terdiri dari PHP Home, pengenalan PHP, sampai di materi Switch. Nah, dari materi yang saya jelaskan tadi itu dari Home sampai di Switch. Cukup demikian pembahasan saya dengan mencoba mempraktikkan masing-masing kode di masing-masing materi di Witri School, yaitu bahasa PHP dari PHP Home sampai PHP Switch. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.